Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran tahun 2020-2021. Alhamdulillah Allah masih mempertemukan kita semua di pembelajaran semester 1 ini. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Anandaku yang soleh-solehah, di kelas 2 semester 1 ini kita bertemu dengan pembelajaran tematik 1, yaitu tentang hidup rukun. Ananda sudah semangat untuk belajar di semester 1 ini? Insya Allah siap ya dan semangat. Anandaku yang soleh dan solehah, kita baca sama-sama terjemah dari surat Al-Hujurat ayat 13 yang menceritakan tentang hidup rukun. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha mengenal. Masya Allah ya, betapa sempurnanya agama Islam. Semua dalam kehidupan kita ini ada dalam Al-Quran. Dalam pembelajaran tematik 1 ini terdapat 4 subtema. Pertama, hidup rukun di rumah. Kedua, hidup rukun dengan teman bermain. Ketiga, hidup rukun di sekolah. Dan yang terakhir, hidup rukun di masyarakat. Selamat datang di pembelajaran kelas 1, tema 1, subtema hidup rukun di rumah. Dalam subtema ini, kita akan belajar mengenai keadaan hidup rukun dan manfaat hidup rukun. Bandingkan dengan keluarga Ananda. Apakah Ananda sudah hidup rukun dengan keluarga atau belum? Ini keluarga Zahra. Zahra mempunyai seorang adik laki-laki. Zahra dan keluarga sering bermain bersama. Perhatikan wajah mereka. Bagaimana perasaan mereka? Ini Iqbal dan kakaknya. Iqbal mempunyai 2 bersaudara. Mereka sering bermain bersama, tetapi mereka sering bertengkar. Contoh lain, ada Nusa dan Rara. Mereka sekali-kali juga suka bertengkar. Perhatikan wajah mereka. Bagaimana perasaan mereka? Mari kita amati keluarga Zahra dan keluarga Iqbal. Jawab pertanyaan di bawah ini ya. Apa yang mereka lakukan? Keluarga Zahra bermain bersama, sedangkan keluarga Iqbal bertengkar. Bagaimana wajah mereka? Keluarga Zahra tersenyum, sedangkan keluarga Iqbal merenggut dan berebut mainan. Apa yang mereka rasakan? Keluarga Zahra bahagia, nyaman, dan disayang. Tetapi keluarga Iqbal takut, marah, dan tidak nyaman. Keluarga mana yang kalian suka? Keluarga Zahra. Kenapa keluarga Zahra? Karena keluarga Zahra bahagia, nyaman, dan selalu disayang. Keluarga Zahra adalah keluarga yang rukun. Kerukunan menciptakan kedamaian, seluruh keluarga merasa dicintai. Hidup rukun adalah saling menghormati dan saling menyayangi sesama manusia. Kerukunan menciptakan cinta kasih dan persatuan.
Persatuan adalah salah satu pencerminan sila Pancasila. Mari kita perhatikan Pancasila. Dapatkah kalian menyebutkan bunyi dan lambang masing-masing sila Pancasila? Marilah kita simak bersama. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dengan lambang bintang. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab dengan lambang rantai. Sila ketiga persatuan Indonesia dengan lambang pohon beringin. Sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan lambang kepala banteng. Dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan lambang padi dan kapas. Ananda ulang di rumah ya. Sila ke-1 yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Ini sesuai dengan ayat Al-Quran surat Al-Kafirun ayat 6 yang artinya, untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Jika kamu sering berdoa, sering beribadah dan membiarkan orang lain berdoa atau beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing dan tidak saling mengganggu, maka sikapmu sudah sesuai dengan Pancasila sila ke-1. Kemudian sila kedua dengan lambang rantai. Ini sesuai dengan surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Ananda selalu bermain dengan saudara tanpa memilih-milih saudara dan suka membantu orang yang sedang kesusahan. Maka sikap Ananda sudah mencerminkan sila kedua. Kemudian sila ketiga berbunyi persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan pohon beringin. Ini sesuai dengan surat Ali Imran ayat 103 yang artinya, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah bercerai-berai. Contoh sikap yang sesuai dengan sila ini yaitu bekerja sama piket di kelas. Sila keempat dengan lambang kepala banteng. Sesuai firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat 38 yang artinya, dan bagi orang-orang yang menerima seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedangkan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka. Contoh sikap yang sesuai dengan sila ini adalah berdiskusi dan bermusyawarah. Untuk sila kelima dengan lambang padi dan kapas. Sesuai dengan surat Al-Hadid ayat 11 yang artinya, siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan balasan pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. Adapun sikap yang sesuai dengan sila ini adalah membantu orang yang membutuhkan bantuan. Siang hari, pulang sekolah, Nusa dan Rara makan bersama dan beristirahat bersama. Perhatikan percakapan berikut. Ra, belajarlah dengan tekun agar kau menjadi bintang kelas. Apa artinya bintang kelas, Kak? Bintang kelas adalah murid yang paling pintar di kelas. Wah, aku mau jadi bintang kelas, Kak. Dapatkah kalian menyebutkan ungkapan dalam percakapan tersebut?
Ungkapan dalam percakapan tersebut adalah bintang kelas, yang artinya anak yang paling pintar di kelas. Contoh lain adalah buah hati yang artinya anak, dan ringan tangan yang artinya suka membantu. Contoh lainnya ada lagi seperti naik daun, panjang tangan, buah tangan, dan lain-lain. Setelah istirahat, Nusa mengajak Rara bermain bersama. Perhatikan percakapan berikut. Ayo kita main di luar, Ra. Maaf Kak, aku mau mengerjakan PR terlebih dahulu. Nah, bagus kalau begitu, Ra. Ada yang bisa Kakak bantu? Boleh Kak, tolong ambilkan gunting dan kertas di atas lemari ya Kak. Baik Ra, kita kerjakan PR-mu bersama-sama ya. Dalam percakapan Nusa dan Rara terdapat beberapa bentuk kalimat. Kalimat ayo kita main di luar, Ra. Ini merupakan kalimat ajakan. Kalimat ini biasa menggunakan kata ayo atau mari. Kalimat yang berbunyi maaf Kak, aku mau mengerjakan PR terlebih dahulu. Ini adalah kalimat penolakan. Kalimat ini biasa menggunakan kata maaf atau tidak. Dan kalimat yang berbunyi, boleh Kak, tolong ambilkan gunting dan kertas di atas lemari. Kalimat tersebut merupakan kalimat perintah. Kalimat ini biasa menggunakan kata tolong. Mari perhatikan dan cermati lagu Naik Kereta Api. Tentukan kalimat perintah dalam lagu ini. Naik kereta api, tut tut tut, siapa hendak turut ke Bandung, Surabaya? Bolehkah naik dengan percuma? Ayo kawanku lekas naik, keretaku tak berhenti lama. Kalimat perintah yang ada dalam lagu tersebut, ayo kawanku lekas naik. Bernyanyi adalah kegiatan yang suka dilakukan oleh Zahra dan adiknya. Lagu Naik Kereta Api adalah kesukaan adik Zahra. Mari kita belajar pola irama melalui lagu ini. Pernahkah kamu menyanyikan lagu Naik Kereta Api? Untuk menyanyikan sebuah lagu, kita harus mengetahui pola iramanya terlebih dahulu. Pola irama adalah panjang pendeknya sebuah bunyi. Bunyi yang panjang akan disimbolkan dengan titik tebal, sedangkan bunyi pendek dengan garis datar. Perhatikan simbol pada lirik lagu ini. Coba, ada simbol apa itu? Betul, itu ada simbol garis datar. Kalau ada simbol tersebut, berarti iramanya pendek. Cepat keretaku Kali ini, teman Zahra mengajak adiknya bermain balok. Mereka akan menyusun balok dengan jumlah banyak. Mari kita bantu menghitung balok-balok ini. Balok biru berisi 100 balok. 100 balok disebut ratusan. Balok merah berisi 10 balok. Balok merah disebut puluhan. Dan balok kuning berisi 1 balok, disebut satuan.
Ada 2 kelompok balok berisi 200-an, berarti 200. Dan ada 2 kelompok balok berisi puluhan, berarti 20. Dan ada 2 kelompok balok berisi satuan, berarti 2. Jadi jumlah balok semuanya 222. Nah, coba kita belajar ya, kita tes kemampuannya ya. Di situ ada gambar balok. Nah, gambar balok di situ ada 1 balok ratusan, ada 1 balok puluhan, dan ada 4 balok satuan. Nah, berarti itu jumlahnya 114. Kita baca 114. Dan selanjutnya ada 2 kelompok ratusan dan ada 2 kelompok satuan. Berarti jumlahnya 202. Kita baca 202. Nah, dalam pembelajaran ini ada istilah-istilah yang harus kita ketahui. Agar kita dapat mengetahui materi ini lebih baik, mari kita baca daftar istilah dan rangkuman ini. Istilah ungkapan. Ungkapan adalah kelompok kata atau gabungan kata yang menyatakan makna khusus. Ada ungkapan buah hati. Buah hati artinya anak kesayangan. Ada bintang kelas, artinya juara kelas. Ada ringan tangan, artinya suka membantu. Kemudian ada kalimat. Kalimat adalah kumpulan kata yang bermakna. Persuasif, suatu kalimat yang mengandung ajakan. Sedangkan intonasi, tinggi rendahnya nada. Nah, untuk materi hari ini alhamdulillah sudah Ustazah sampaikan. Mudah-mudahan Ananda bisa menyerap apa yang Ustazah sampaikan saat ini. Nah, agar kita atau kalian bisa paham, Ustazah tahu pemahaman kalian, Ustazah akan kasih tugas untuk di rumah. Nah, kalian kerjakan tugasnya di buku paket Prima 2A, latihan 1 halaman 1, latihan 1 di halaman 33, latihan 5 di halaman 78. Dan nanti kalian sesudah dikerjakan tolong dipoto dan jangan lupa kirimkan ke wali kelasnya masing-masing ya. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini Ustazah cukupkan. Mudah-mudahan kita bisa menambah ilmu kita, menambah wawasan kita. Sampai ketemu di pembelajaran besok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.